Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada di teras dakwah. Banyak orang punya teras tapi nggak bisa dakwah. Ya, banyak orang punya teras tapi nggak bisa dakwah. Tapi dari ujung sana ini hampir setiap teras rumah di kampung ini dibuat dakwah. Hakadha, beginilah yang namanya barokah. Ya, namanya barokah. Apa yang dimiliki jadi jalan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru saya pengen teras dakwah itu ya begini saja, jangan berubah. Jangan punya gedung yang besar. Ya, nanti rasanya lain. Lesehan itu warungnya kalau masih kecil makan di sana enak. Kalau dibuat restoran yang besar, ya besar, megah, tapi kadang rasanya berubah. Ya kadang rasanya berubah. Yang mahal begini nih. Nanti kalau hujan ya kudanan. Ya, sekaligus ngetes nih. Yang mudah-mudahan ini sama air hujan takut atau bersahabat. Ya, mudah-mudahan nanti turun hujan. Nah, ya, sehingga tampak perbedaan makom di antara kita. Jenengan hujanan, saya tidak ya. Ikhwani rahimakumullah. Yang nikmatnya begini nih, enak bener, asyik. Ya, ngaji, cari ilmu, lesehan bareng. Ya, lesehan bareng, duduk bareng, nyantai. Bahkan satu dengan yang lain ya nggak bisa pamer, ya nggak bisa pamer. Saya begini, saya begitu, nggak bisa. Sama, semuanya sama. Ya gambaran mahsyar nanti ya seperti itu ya. Mahsyar seperti itu, rata seperti ini. Saya mohon maaf terlambat dikit karena saya bukan dari Solo, tapi saya nyopir dari Jakarta. Ya, saya berangkat dari pagi ya, nyopir dari Jakarta. Kemudian tadi sore sampai di Kertosuro saya ganti dulu ban mobil keempat-empatnya. Ya, karena sudah rodok tipis sekalian diganti. Ya, alhamdulillah. Ini Masya Allah, pramuka ini. Oh, salam pramuka. Masya Allah, jazakallah khair. Coba kita nyanyikan lagunya Pramuka dikit boleh? Dulu waktu saya masih Pramuka itu ada lagu di sini, di sana, di mana-mana. Betul begitu ya? Kita kalau Pramuka kan suka ada lagu-lagu di antaranya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah itulah way of my life. Nah, jalan kehidupan saya seperti itu. Nggak mau susah. Buat saya hanya orang bodoh yang mau susah. Ya, hanya orang bodoh yang mau susah. Karena orang pandai kalau susah nggak pernah susah. Ya, karena susah itu sudah dihapus dalam kamus orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti saya jelaskan, nanti saja. Kalau masih sempat. Ya, kalau masih sempat. Jadi tadi pas maghrib saya nyampe, biasa makan dulu sedikit. Jogja itu kalau nggak ngelatak nggak afdol. Maka ke sate JD dulu ya, ke sate JD makan kelatak sedikit, makan siang. Sarapan saya itu di kilometer 32. Ya, Cikampek itu sarapan. Nah, makan siangnya di Jogja kan lumayan tuh ya. Jaraknya cukup jauh. Alhamdulillah istirahat sebentar terus ke sini. Nah, nikmat. Kita akan bahas sesuatu
yang dikasih judul tadi jalan hidup, ya jalan hidup. Sejujurnya saya itu kalau ceramah paling tidak bisa dikasih tema, sebab saya tidak mau hidup saya bertema. Ya nggak mau hidup saya bertema, karena prinsip hidup saya adalah saya yakin hidup saya sudah diatur, maka saya nggak mau mikir, ya nggak mau mikir. Contoh, boleh saya kasih contoh? Ya, saya kesini datang sendiri atau diundang? Diundang, betul. Saya diundang sama teman-teman panitia di teras dakwah. Begitu saya turun dari mobil, bolehkah saya langsung ke sini? Nggak boleh. Ya, Habib, mampir dulu nih ke tempat transit, ada rumah Pak Kurniawan di pojok situ ya. Masuk, duduk. Setelah itu suruh ngapain? Ini Bib ada teh diminum. Ya, beda makom tuh sama jenengan. Ya. Minum teh gitu kan, seruput. Alhamdulillah. Setelah itu, mari Bib, silahkan. Sudah siap. Jalan ke sini. Mau lewat situ nggak bisa, lewat situ nggak bisa. Ternyata diarahkan, lewatnya sini. Ya nurut saja toh ya. Nurut. Ternyata enak. Coba kalau saya nggak nurut, mau ke sini lewat situ susah. Tapi karena saya nurut, nggak pakai mikir jalannya mana, nggak tanya sama Google ya, nggak tanya sama GPS, nurut saja, duduk di sini ya, duduk di sini. Terus ngomong, ini baru diundang panitia teras dakwah. Nah sekarang saya mau nanya, antum semua ini lahir ke muka bumi, ya. Kalau bahasa saya itu landing di muka bumi. Kira-kira yang melandingkan dirimu sendiri atau Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau yang melandingkan Allah, kira-kira sama Allah sudah dipersiapkan atau belum dipersiapkan? Sudah dipersiapkan. Kira-kira persiapannya Allah baik atau yang terbaik? Ya pasti yang terbaik. Tugas kita ngapain? Percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah udah atur, Allah udah siapkan, kamu just trust Allah, percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nomor 1 jadi muslim suruh syahadat, ya disuruh syahadat, percaya, iman sama Allah subhanahu wa ta'ala, dan iman kepada utusannya Allah. Nah kalau di teras dakwah ada ketua panitia, ada utusannya ketua panitia, betul. Nah kalau jagat raya yang punya Allah ta'ala, dan Allah punya utusan-utusan khusus buat kita, alhamdulillah dapat utusan yang terbaik, utusan yang terhebat, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah setelah kita nurut, mestinya hidup gampang, gak angel. Kenapa? Semua sudah diatur. Saya mau kasih contoh yang simpel. Waktu kita turun atau landing ke muka bumi, itu makanan di bumi ini kurang atau surplus? Cek. Mangga, buah mangga itu satu jenis atau banyak jenis? Banyak jenis. Seandainya kita cuman makan mangga, hidup atau enggak hidup? Hidup. Enak atau enggak enak? Enak. Pagi mana lagi? Ya. Siang golek. Ya, mangga golek. Malam tali jiwo. Ya, tinggal digilir ya. Beda-beda rasa, itu baru mangga. Ternyata Allah gak cuman kasih mangga plus durian. Saya sampai sekarang masih heran, siapa penemu durian? Karena durian itu tersembunyi, betul kan ya? Buka dulu, baru nanti bisa merasakan enaknya. Durian bentuknya juga macam-macam, rasanya macam-macam. Kemudian dikasih pisang, masya Allah, pisang itu juga macam-macam, salak juga macam-macam, jeruk macam-macam. Baru dari sisi buah-buahan kita bingung, turah-turah, ya turah. Minum, masya Allah, air, berbagai jenis air. Contoh, ada air kelapa, betul, ada air jambu. Antum kalau makan jambu air, itu rasa seger air yang dalam jambu itu mengalahkan air mineral terbaik yang ada di muka bumi. Ya, kecuali Zam-Zam. Musangel no.
nggak mungkin iso dikalahno. Tapi rasa segernya air yang ada di dalam buah jambu itu sama kita beli air yang di botol, air mineral model apapun yang di botol kita minum, segernya itu beda. Seger betul sampai ke sekujur tubuh merasakan segar. Air baik yang ada di dalam bumi maupun di luar bumi, nikmatnya luar biasa. Tempat tidur, masya Allah, turah-turah. Nah, bumi seluas ini bisa buat tidur kok. Hanya saja kita ini kan rodok gila. Dikasih tempat tidur yang luas, pilihnya kan di kamar. Kamar kan sempit. Buat saya yang waras itu orang gila, yang gila orang waras. Karena orang gila tidur gak pikir tempat. Kenapa? Semua tempat adalah tempat tidur. Betul atau betul? Makanya orang gila tidur di tengah jalan juga selamat. Yang gak selamat yang jalan. Karena merem mendadak geblak gitu kan ya. Yang ngerem tiba-tiba akhirnya terpelanting nabrak. Yang gila enjoy saja. Jadi enak jadi orang waras atau orang gila? Orang waras yang gila gitu. Nah, di kamar tidur, masya Allah, tinggal tidur ya di kamar, harus di atas kasur. Begitu kasurnya itu kok kemudian basah, akhirnya bilang saya nggak bisa tidur. Lalu kamu tidur di lantai juga bisa, tidur di kursi juga bisa, di teras ya juga bisa. Luas tempat untuk tidur. Allah ngasih fasilitas yang lebih-lebih. Makanya dikatakan seburuk-buruk manusia itu yang nggak bisa syukur, yang nggak bisa syukur. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa melihat pemberi nikmat itu Allah kemudian syukur. Sampai di sini bisa paham maksud saya? Jadi saya cuma pengen ngasih tahu Allah itu melendengkan kita, fasilitasnya super lengkap, ya super lengkap dan banyak, lengkap dan banyak. Pertanyaan saya, seharusnya kita tenang atau gelisah? Tenang atau gelisah? Nanti dulu. Ya, saya tambahi penjelasannya. Nah, yang melendengkan kita ke muka bumi ini, Allahnya Maha Pengampun, Allahnya Maha Penyayang, Allahnya Maha Bisa, Allahnya Maha Hebat, Allahnya Maha Mengerti, Allahnya Maha. Nah, kalau Allahnya serba maha, mestinya kita semakin tenang atau semakin gelisah? Semakin tenang. Sekarang saya mau nanya kepada semuanya yang masih kuliah, coba angkat tangan. Ya, yang sudah kerja coba angkat tangan di bidang apapun terserah. Ya, yang pengangguran coba angkat tangan. Palsu itu Mas Jojo. Oke, sekarang saya mau nanya, kalau yang kerja, seandainya malam ini kamu ditelepon bosmu, kamu dipecat tanpa pesangon, kamu bahagia atau nestapa? Bahagia atau nestapa? Dipecat tanpa pesangon, dengan tidak terhormat. Alasan cukup kuat dengan bukti-bukti yang disertakan. Kira-kira kamu bahagia atau nggak bisa tidur? Padahal besok mau nikah. Bahagia atau nggak bisa tidur? Ini diammu jawaban. Biasanya jawaban itu diam kalau perempuan. Ini laki-laki diam. Berarti banyak laki-laki yang jadi yang kuliah. Kalau tiba-tiba ada rektor ya yang suruhan datang ke kos kamu memberikan selembar surat. Maaf, suratnya ini sebetulnya sudah diterbitkan tadi siang, cuman belum sempat diantarkan. Nah, ini diantarkan ke kos kamu. Ternyata tulisannya di DO. Nah, ya, dan di backlist dari semua kampus yang ada di Yogyakarta. Saya mau nanya, kamu tenang atau stres? Masya Allah. Stres. Pertanyaan ketiga. Allah ada atau tidak? Kalau Allah ada, mestinya kamu tenang atau gelisah? Lihat tadi, gelisah atau tenang? Nah itu.
Itu yang membuat kita hidup nggak paham tuh, yaitu nggak paham jalan hidup. Jadi jalan hidup sudah diatur sama Allah Ta'ala. Saya hari Ahad kemarin, malam Ahad ya, saya ajak santri weekend Majelis Ar-Raudhah secara tiba-tiba untuk ziarah ke Masjid Demak ya. Itu masjid yang pertama dibangun di Pulau Jawa, dan ziarah kepada makam Sunan Kalijaga ke sana. Dalam perjalanan saya sendiri mau ceramah di desa di Demak terpelosok gitu ya, jauh di pelosok Demak. Dalam perjalanan saya ditelepon sama salah satu teman saya, Bib, ini bisnya yang perempuan mogok, bisnya yang perempuan mogok gitu ya. Saya cuman senyum, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Udah berangkat saja, saya berangkat pengajian. Saya yakin ya, seyakin-yakinnya gak mungkin itu musibah, pasti itu nikmat. Perjanjian saya dengan yang nyewakan bis jam 1 harus kembali. Sementara saya ceramah di desa itu jam 12 lewat hampir setengah 1 baru selesai. Sehingga kalau saya nyusul ikut ziarah, nyampe lokasi kurang lebih jam 1, dan itu pasti rombongan sudah pulang. Alhamdulillah, gara-gara bisnya mogok, bironya ngomong kami ganti bis yang lain. Jadi disusulkan bis yang lain, sehingga perjalanannya itu mundur 1 jam. Yang mestinya jam 1 selesai, jadi jam 2 selesai. Sehingga nggak usah repot, nggak usah pakai mengajukan permohonan dan lain sebagainya. Jam 1 kurang saya tiba di makam Sunan Kalijogo, teman-teman sudah kumpul di sana, sehingga bisa ziarah bareng dan pulangnya bareng, nggak pakai repot. Nah itu loh, kalau kita yakin dan percaya sama Allah Ta'ala. Coba kalau nggak yakin, nggak percaya sama Allah Ta'ala, mesti ngomong begini, kok iso yo sebayar larang-larang, kok yo mogok gitu ya. Terus sama sedikit dikasih didramatisir, nasib, oh nasib ya, nasib, oh nasib. Mikirnya jelek ya, mikirnya jelek. Tapi kalau paham ada Allah yang ngatur semua, Allah, siapapun nggak bisa ngatur, siapapun nggak bisa ngatur hidup kita, nggak bisa. Bos, guru, dosen, atasan nggak bisa menghalangi rezeki yang akan datang kepada kita, dan tidak bisa nambah rezeki kita, nggak mungkin bisa ya, nggak mungkin bisa nambah rezeki kita. Allah sudah ngatur semuanya. Tugasmu cuma satu, percaya Allah, trust me, percaya Allah. Kata Allah, kamu percaya aku, kalau kamu percaya aku bereskan urusanmu. Makanya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, orang takwa sama Allah itu berarti percaya sama Allah. Makanya dia laksanakan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah. Apa jaminannya dari Allah? Yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dia Allah, nggak diwakilkan yang lain. Allah punya malaikat, betul ya? Tapi urusan untuk muttaqin Allah nggak wakilkan yang lain. Yaj'al lahu makhraja, Allah sendiri yang akan turun tangan memberinya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki berupa surprise. Saya kalau menerjemahkan min haitsu la yahtasib itu surprise. Karena kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan dia Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak terduga. Gak mudeng ngomongnya. Dari arah tak terduga itu apa? Begini, Mbak, boleh saya nanya, Mbak? Ada mbak-mbak di sini? Oh, ada. Oh, dia bilang nggak ada, hoax itu. Mbak-mbak, boleh saya nanya? Mbok-mbok ada di sini? Mbok-mbok ada, iya. Itu mbak-mbak yang sudah jadi mbok. Mbak, boleh? Kalau misalnya jam 2 malam kamu lagi tidur pulas, dibangunkan oleh suamimu, buat yang sudah menikah. Ya, yang belum bayangkan saja ya. Kamu dibangunkan sama suamimu.
Terus padahal kamu lagi lelah-lelahnya, capek-capeknya, baru tidur. Mungkin manggilnya apa? Kamu kalau manggil istrimu nanti apa? Hah? Say. Say. Apa? Umi, aduh. Apa? Mai. Apa itu Mai? Wah. My love. Loh, Nabi Muhammad SAW nggak pernah manggil istrinya Ummi, gak tahu, karena itu terkesan terlampau tua. Ummi, duk ketuaan, jangan. Mama, aduh terlampau tua. Mommy. Nabi kalau manggil istrinya Humaira. Oh iya, betul. Gak Ummi, Abi, sopo saya ngajari. Loh, Nabi nggak pernah. Sayyidah Khadijah manggil Nabi Muhammad Abi Kaono, ya kan ya? Rasul juga nggak pernah manggil Khadijah Ummi, nggak ada. Itu kan kita saja, ya kan ya? Jangan begitu. Yang rodok keren sedikit gitu ya. Misalnya begini, cintaku. Ngapusi, gak apa-apa. Nah itu buat pria kalau manggil istrinya cintaku tuh insya Allah selamat. Jadi kalau dia punya istri lebih dari satu, panggil aja semua cintaku. Gak akan terjadi salah sebut. Coba kalau namanya lain-lain, wah pas gilirannya ke tempat istri yang ini, padahal istri yang itu nggak pernah tahu, salah sebut, geger tuh nanti. Bahaya. Jangan terangkan pada ibu-ibu, anggap nggak ada ini. Mbak, kamu pilih dipanggil siapa? Umi, Mai, Say, B, ya, apa Habibah ya, Habibati, masya Allah. Itu ada satu, sebelum saya lanjutkan boleh ya, ada satu ulama dulu didatangi anak muda, Beb, saya punya kekasih calon istri yang saya cintai, ya namanya belum jadi kekasih, nggak pernah dilamar ya, tapi nyebutnya kekasih ya. Dia itu tapi sugih. Nah saya ini kan wajah pas-pasan, duit pas-pasan. Gimana cara merenggut hatinya? Maka dijawab sama ulama tadi, kur bidirham satanzil minas sama ilal ard. Kur bidirham satanzil minas sama ilal ard. Kamu kur kayak pitik gitu, paham ya? Kur tapi bidirham pakai duit satanzil minas sama ilal ard. Walaupun dia ada di langit, itu nanti kalau lihat duit akan turun itu. Akan turun. Ya, coba kita buktikan sama mbak-mbak. Boleh ya mbak ya? Kalau ada dua pria, yang satu ganteng nggak punya duit, yang kedua kurang ganteng tapi duitnya turah-turah. Kamu pilih yang mana? Ganteng punya duit. Itu sebagai bukti kalau yang dipilih tetap yang punya duit. Dan orang kalau punya duit kurang ganteng bisa jadi ganteng. Kalau nggak punya duit meskipun ganteng jadi orangnya hadir. Nyantai aja ya, nyantai saja. Nah, nanti kalau kamu udah menikah, kamu punya suamimu manggil misalnya gitu ya, Mai, saya cocok ya. Mai gitu. Mai, please kopi. Oh, doyan kopi. Mai, kopi. Orang capek-capek buat sendiri apa gitu. Kopi. Marah gitu ya. Tapi yang laki tetap, Mai, kopi, please ya. My love. Namanya juga ngerayu kan ya. Kopi. Akhirnya bangun, sama sebel bangunnya. Bangunnya sama sebel. Betul, Mbak? Jujur, ungkapkan isi hatimu. Tidur, capek, lelah, jangan bicara cinta, palsu. Oh, iya sayang. Oh, my love. Tanya saya berpengalaman ini. Orang capek dibangunkan dia tetap emosi. Itu wajar saja, bukan berarti kalau emosi tidak cinta. Justru orang yang jatuh cinta sering emosi. Betul kan? Kenapa kamu ngelirik dia? Itu tanda-tanda orang jatuh
cinta, banyak emosi. Kalau nggak punya emosi berarti tidak cinta. Boleh dilanjut? Nanti ingatkan saya sesuatu ya. Ya, bahayanya dicintai wanita. Ingatkan saya ya. Nah, nanti tolong diingatkan dulu. Ya, afwan, tolong ini penting. Ini informasi akurat dari langit. Bahayanya dicintai wanita. Oh iya penting ini. Ini kalau enggak lupa repot nih. Apalagi dicintai pria. Lebih ngeri.